China telah mengirimkan puluhan jet tempur siluman J-35A sebagai bagian dari upaya modernisasi militernya, menandai langkah signifikan dalam memperkuat kekuatan udara dan lautnya di kawasan Asia Pasifik. Pesawat generasi kelima ini dirancang untuk menyaingi dominasi udara Amerika Serikat, khususnya melalui pesawat F-35 Lightning II. Debut publik J-35A terjadi pada pameran Dirgantara Internasional Cina ke-15 di Zhuhai pada November 2024. Di mana pesawat ini menarik perhatian global karena kemiripannya dengan F-35 dan kemampuannya yang canggih. J-35A mengadopsi desain siluman dengan fitur-fitur seperti airframe yang halus, intake udara serpentin, dan penggunaan material penyerap radar, NRAM, untuk mengurangi jejak radar. Desain ini memungkinkan pesawat untuk menghindari deteksi radar musuh, memberikan keunggulan dalam operasi tempur. Dilengkapi dengan radar AESA, sistem pencarian dan pelacakan inframerah, IRST, serta sistem distribusi aperture, DAS. J-35A memiliki kemampuan deteksi dan pelacakan target yang superior. Kokpitnya dilengkapi dengan layar sentuh multifungsi dan helm dengan tampilan terintegrasi, memungkinkan pilot untuk memiliki kesadaran situasional yang tinggi. J-35A dirancang untuk menjalankan berbagai misi, termasuk superioritas udara, serangan darat, dan operasi berbasis kapal induk. Pesawat ini memiliki dua varian, versi darat untuk Angkatan Udara PLA, dan versi berbasis kapal induk untuk Angkatan Laut PLA. Versi kapal induk telah diuji coba di atas kapal induk CV-16 Liaoning, menunjukkan kesiapan operasionalnya. J-35A memiliki ruang senjata internal yang mampu membawa hingga 4 rudal udara ke udara jarak menengah seperti PL-15, serta berbagai jenis bom berpemandu. Selain itu, terdapat 6 titik hardpoint eksternal untuk membawa persenjataan tambahan sesuai kebutuhan misi. Meskipun J-35A menunjukkan kemajuan signifikan, beberapa analis mempertanyakan efektivitasnya dibandingkan dengan F-35. Kritik utama terletak pada kemampuan material siluman dan teknologi RAM yang digunakan, yang dianggap masih tertinggal dibandingkan dengan teknologi Amerika. Selain itu, terdapat tuduhan bahwa desain J-35A merupakan hasil dari pencurian teknologi dari F-35, meskipun klaim ini belum terbukti secara resmi. Pengiriman puluhan J-35A oleh China mencerminkan ambisi negara tersebut untuk memperkuat kekuatan militernya dan menyaingi dominasi udara Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Dengan kemampuan operasi dari kapal induk dan teknologi siluman canggih, J-35A berpotensi mengubah dinamika kekuatan udara dan laut di wilayah tersebut. Hubungan antara China dan Pakistan bukan hubungan yang baru dibentuk. Justru, aliansi ini sudah terjalin selama lebih dari 7 dekade, sejak awal 1950-an. Mereka bersatu bukan karena kedekatan budaya atau agama, melainkan karena kepentingan geopolitik yang saling menguntungkan, memperlemah posisi India. Perang perbatasan berdarah antara India dan China pada tahun 1962 menjadi titik balik hubungan regional Asia Selatan. China yang merasa dikhianati India dalam isu perbatasan Arunachal Pradesh mulai mencari sekutu. Disinilah Pakistan muncul sebagai pilar strategis. Salah satu bentuk bantuan paling mencolok adalah dukungan China terhadap program nuklir Pakistan. Ketika India menguji coba nuklir pada tahun 1974 dan kembali pada 1998, China membantu menyeimbangkan kekuatan dengan memfasilitasi kemampuan nuklir Pakistan secara teknologi dan material. China adalah pemasok utama senjata bagi Pakistan, dari jet tempur JF-17 Thunder yang dikembangkan bersama, hingga sistem rudal darat ke udara, tank MBT-2000, hingga drone tempur Wing Loong. CPEX adalah bagian dari proyek raksasa Belt and Road Initiative, BRI, yang menghubungkan provinsi Xinjiang China dengan pelabuhan Gwadar Pakistan. Total nilai proyek ini mencapai lebih dari 62 miliar dolar Amerika Serikat, menjadikannya investasi asing terbesar dalam sejarah Pakistan. Namun, proyek ini bukan cuma soal ekonomi. Jalur infrastruktur tersebut juga bisa digunakan secara strategis oleh militer China jika konflik regional meletus. India adalah saingan utama China dalam perebutan pengaruh di Asia. Dengan membantu Pakistan secara militer dan ekonomi, China bisa membuka front kedua bagi India. Ini membuat India terpecah fokus antara ancaman dari utara, China, dan barat, Pakistan. Pelabuhan Gwadar sangat penting bagi China untuk mengurangi ketergantungan pada jalur Laut Selat Malaka yang dikuasai AS Saudi. Melalui Gwadar dan jalan-jalan darat di Pakistan, China bisa mengangkut energi dari teluk langsung ke wilayah baratnya.
Pakistan sering dianggap sebagai proksi negara dalam dinamika kekuatan besar di Asia. Dalam konflik seperti Kashmir, wilayah yang diperebutkan oleh India dan Pakistan juga menjadi perhatian China karena perbatasan Ladakh berbatasan langsung. Galwan Clash 2020. Saat tentara China dan India bentrok, Pakistan meningkatkan patroli militernya di perbatasan Line of Control (LOC), memberi tekanan psikologis tambahan bagi India. Setiap tahun, China dan Pakistan mengadakan latihan militer bersama seperti Warrior Series dan Shaheen Air Exercises. Dalam beberapa tahun terakhir, latihan ini menekankan simulasi pertempuran modern, peperangan elektronik, dan penggunaan drone siluman. China tidak ingin India menjadi kekuatan regional dominan. Di Asia Selatan, pengaruh India terhadap negara-negara seperti Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, dan Bhutan membuat China merasa perlu memperluas pengaruh melalui Pakistan. China menggunakan Pakistan untuk menekan India secara strategis, mengamankan kepentingan ekonomi di Samudra Hindia, membentuk jalur perdagangan alternatif yang tidak bisa diputus oleh sekutu Amerika. Kelompok separatis di Balochistan sering menyerang pekerja dan proyek China. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Pakistan benar-benar mampu menjamin keselamatan investasi China? Beberapa warga Pakistan, terutama di Balochistan, menganggap China sebagai penjajah baru. Mereka menuduh CPEC hanya menguntungkan elit militer dan tidak membawa manfaat bagi rakyat lokal. China secara diplomatik tidak pernah mendukung India dalam status Kashmir. Bahkan China menyuarakan keprihatinan di PBB ketika India mencabut status khusus Jammu and Kashmir tahun 2019. China juga memblokir upaya India untuk mendekat ke kelompok Quad, Penaber Asia, Jepang, Australia. Menghalangi resolusi anti-Pakistan di Dewan Keamanan PBB. Memberikan bantuan senjata di saat India memperkuat pertahanan di lembah Kashmir. India tentu tak tinggal diam. New Delhi meningkatkan kerjasama strategis dengan Amerika Serikat melalui Indo-Pacific Strategy. Rusia meski hubungan ini mulai menurun karena pengaruh China. Israel dalam teknologi drone dan cyber defense. Perancis dan Australia untuk penguatan angkatan laut. Dukungan China kepada Pakistan bukan sekadar kerjasama bilateral, tetapi merupakan bagian dari strategi global untuk menantang hegemoni India di Asia Selatan dan Asia Tengah. China membutuhkan Pakistan sebagai mitra strategis di kawasan sensitif. Jalur perdagangan energi. Sekutu militer untuk menyeimbangkan kekuatan India. Sementara Pakistan memanfaatkan China untuk menyeimbangkan kekuatan dengan India. Memperkuat ekonomi dan militernya. Menjadi bagian dari geopolitik global tanpa bergantung pada Barat.